Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat yang dicintai Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita terus istiqomah mendekat taat pada Allah dalam hal kebaikan, dan semoga kita terus mendapatkan nikmat istiqomah ini sampai nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, bicara tentang Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan sejatinya adalah bulan menenangkan jiwa. Tapi faktanya di zaman sekarang, terutama bagi kita para ibu-ibu, Ramadan justru kadang merasa lebih capek, lebih melelahkan. Kenapa? Karena harus bangun sahur, urus anak, urus rumah, belum lagi yang kerja, mikir nanti takjil dan buka puasa enaknya pakai apa, belum lagi mikir yang lainnya. Lalu muncul pertanyaan sederhana tapi dalam. Kok Ramadan tapi hati masih terasa gelisah? Maka pada kesempatan singkat ini, mari kita renungkan bersama-sama rahasia ketenangan jiwa di bulan Ramadan. Yang pertama, luruskan niat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Hadirin rahimakumullah, ketenangan jiwa itu dimulai dari niat. Kita niat bukan cuma di lisan, tapi juga di hati. Puasa Ramadan jangan hanya diniatkan saya puasa karena kewajiban, tapi juga diniatkan saya puasa untuk mendekat pada Allah, menenangkan hati dan menghargai. Imam Al-Ghazali mengingatkan, ibadah tanpa kesadaran hati hanya akan melelahkan badan, tapi tidak menenangkan jiwa. Maka jangan heran kalau ada orang yang rajin ibadah, tapi hati tetap mudah marah, mudah tersinggung, dan gampang capek secara batin. Yang kedua, zikir. Zikir adalah obat yang paling murah untuk hati yang gelisah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya banggakan, zikir itu bukan hal asing. Seperti istighosah, tahlil, sholawat, semuanya bisa menenangkan jiwa. Tapi di tengah kesibukan Ramadan, tidak harus zikir panjang. Cukup biasakan istighfar sambil masak, sholawat sambil nyapu, tasbih di sela nunggu anak. Sedikit tapi istiqomah itu jauh lebih menenangkan daripada panjang tapi jarang. Yang ketiga, mengendalikan lisan dan emosi. Sahabat yang berbahagia, puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan reaksi. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang mengajak bertengkar, katakanlah, ini shaim, aku sedang berpuasa. Sahabat,
Mari kita jujur ke diri sendiri. Kadang yang bikin puasa kita berat bukan karena lapar, tapi karena emosi, komentar orang, chat atau status yang bikin panas, masalah rumah tangga yang belum selesai. Rahasia tenang di bulan Ramadan, tidak semua hal harus ditanggapi. Tidak semua omongan perlu dijawab. Tidak semua masalah harus diselesaikan hari itu juga. Diam yang diniatkan ibadah itu menenangkan. Keempat, menerima diri tanpa membandingkan hidup. Hadirin, di era media sosial, banyak ibu merasa lelah bukan karena ibadah, tapi karena membandingkan hidup. Lihat orang lain buka puasa mewah, anaknya rapi, rumahnya estetik, ibadahnya kelihatan sempurna. Padahal ketenangan jiwa lahir dari rasa cukup dan syukur. Dalam Islam kita diajarkan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan hari ini. Allah tidak menilai siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling ikhlas. Sahabat-sahabat fakayat yang dirahmati Allah, rahasia ketenangan jiwa di bulan Ramadan bukan ibadah yang berat-berat, tapi pada niat yang lurus, zikir yang hidup, emosi yang terjaga, serta hati yang mau menerima keadaan. Semoga Ramadan ini bukan hanya membuat kita lebih kuat secara fisik, tapi juga lebih tenang secara hati. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang hatinya tenang dan diridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Sekiranya cukup yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang sempurna. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.